Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Kinanti Caira Paramadani, absen 22. Saya Muhammad Ruzadi, absen 26. Saya Alvin Alan Maulana, absen 2. Saya Sudianta Nurulhuda, absen 13. Saya Koirun Sanulatika dari absen 21. Saya Ferasia Jinalovi Andani, absen 36. Saya Lidariana Ferawati, absen 23. Kami akan menjelaskan video tentang sejarah merkantilisme. Selamat menonton. Pernah tidak Anda bertanya kenapa kerajaan seperti Inggris, Prancis, dan Spanyol dulu pergi menjelajah dan mendirikan koloni baru? Jika Anda menjawab dengan jawaban petualangan dan tantangan, maka Anda benar. Tapi petualangan yang mereka lakukan itu bukan sekedar petualangan untuk mendapat foto-foto indah, melainkan ada misi lain di balik petualangan mereka. Misi apakah itu? Yuk simak penjelasannya. Kerajaan-kerajaan di Eropa memiliki sistem ekonomi yang mengharuskan mereka untuk menjelajah. Nah, sistem ekonomi ini namanya merkantilisme. Apa itu merkantilisme? Merkantilisme merupakan teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan sebuah negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan. Merkantilisme lahir di Inggris dan Prancis. Berkembang pemikiran bahwa ukuran kemakmuran suatu negara dapat dilihat dari seberapa banyak negara tersebut berhasil mengumpulkan sumber-sumber daya yang terbatas seperti emas dan perak. Dalam perkembangan, tidak hanya Inggris dan Perancis yang menjalankan merkantilisme, tetapi hampir sebagian negara Eropa juga menjalankan politik merkantilisme. Bangsa Eropa mulai melakukan penjelajahan samudra di masa Renaissance. Penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa merupakan peristiwa sejarah yang sangat penting bila dilihat dari dampaknya bagi dunia modern. Selama sekitar 2 abad, dorongan untuk menemukan daerah baru lahir di Eropa telah menyebabkan peningkatan yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan tentang bumi dan manusia yang mendiaminya. Penemuan-penemuan wilayah baru yang diikuti oleh kolonisasi, peperangan, perjanjian dagang, dan persaingan telah menyebabkan munculnya negara-negara Eropa yang menguasai wilayah yang luas di seberang samudra. Penjelajahan samudra telah memunculkan kekayaan, kesempatan, dan cara berpikir baru. Salah satu paling nyata dari zaman penjelajahan samudra adalah terciptanya negara-negara baru seperti Amerika Serikat, Brazil, dan Australia. Negara-negara di Eropa yang tadinya hanya negara biasa sekarang mulai muncul sebagai negara-negara adidaya di dunia. Negara-negara Eropa yang menjadi besar pada era penjelajahan samudra antara lain adalah Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Sampai beribu tahun lebih sejak awal abad Masehi, bangsa-bangsa Eropa tidak pernah meluaskan pengaruhnya keluar dari benua mereka. Meski demikian, Eropa tidak pernah benar-benar terisolasi dari dunia luar. Berbagai komoditi dari Asia dan Afrika mencapai benua ini, dan karya-karya para ilmuwan Islam dipelajari oleh kaum cendekiawan di Eropa. Adanya berbagai kisah yang menarik tentang Asia telah menyebabkan orang-orang Eropa bahkan sejak zaman sebelum Masehi telah tertarik kepada dunia timur. Sebelum abad pertengahan, berbagai mitos dan legenda tentang dunia timur berkembang dengan luas di Eropa. Marco Polo dari Venesia adalah pengelana termuka dari abad pertengahan yang melakukan perjalanan ke Asia dengan menempuh jalur sutra dan kemudian menuliskan pengalaman perjalanannya. Bangsa Portugis menjadi pelopor dari ekspansi Eropa ke Asia. Portugis mengawali ekspansiannya dengan melakukan melayaran menyusuri partai Afrika hingga mencapai ke Senegal. Pelayaran tersebut disponsori oleh Pangeran Henry sang navigator dengan tujuan utama mencari sekutu untuk melawan kekuatan Islam dan peluang-peluang dagang yang bisa mendatangkan keuntungan. Pada tahun 1487, Bartolomeus Dias memimpin armada Portugis hingga mencapai Tanjung Harapan
di Afrika Selatan. 11 tahun kemudian, armada Portugis lainnya di bawah pimpinan Vasco da Gama berlayar hingga ke Calicut di sebelah barat pantai India. Kerajaan Portugis mensponsori pelayaran da Gama dengan tujuan menghancurkan monopoli Islam terhadap perdagangan rempah-rempah. Calicut adalah salah satu emporium dalam jalur perdagangan rempah-rempah di Samudra India, tetapi saat itu Portugis mengira Calicut adalah daerah penghasil utama rempah-rempah. Meski kehilangan 2 kapal, armada dan armada Gama berhasil kembali ke Eropa dengan membawa keuntungan lebih dari 1000% dari modal yang ditanam. Tokoh penting yang menjadi pelopor ekspedisi laut Spanyol keluar benua Eropa adalah seorang Italia yang berasal dari Genoa, yaitu Christopher Columbus, 1451 sampai 1506. Setelah ditolak oleh Raja Portugis, Columbus berhasil mendapat dukungan dari Ratu Isabella dari Spanyol untuk membiayai pelayaran ekspedisinya. Pada tahun 1492, Columbus berhasil mencapai benua Amerika. Ia tidak menyadari bahwa dia mencapai benua baru dan mengira ia telah sampai ke Asia. Daratan Amerika Selatan ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 1500 oleh armada Portugis di bawah pimpinan Pedro Cabral. Namun demikian, nama benua Amerika berasal dari nama seorang pelaut dari kota Florentina yang bernama Amerigo Vespucci. Orang terakhir ini menerbitkan serangkaian karangan tentang kondisi geografis benua baru yang menyebabkan benua baru tersebut kemudian diberi nama Amerika. Untuk menghindari terjadinya konflik terbuka antara dua negara Eropa yang mempelopori penjelajahan samudra, yaitu Portugis dan Spanyol, maka pada tahun 1494 diadakan Perjanjian Tordesillas. Perjanjian ini diadakan di kota Tordesillas yang terletak di Spanyol. Perjanjian Tordesillas membagi dunia menjadi 2. Menurut perjanjian ini, wilayah dari Tanjung Harapan ke timur menjadi milik Portugis, sedangkan wilayah Samudra Atlantik ke barat menjadi milik Spanyol. Perjanjian Tordesillas berlaku dengan pengesahan dari Paus di Roma. Setelah dimulainya reformasi gereja di dekade kedua abad ke-16, negara-negara Eropa non-Katolik Roma seperti Belanda, Inggris, dan Swedia merasa tidak terikat dengan perjanjian Tordesillas. Menurut mereka, dunia adalah wilayah yang terbuka yang boleh dijelajahi oleh siapa saja. Penaklukan Spanyol di benua Amerika dimulai pada tahun 1519. Pada tahun itu, pasukan Spanyol di bawah pimpinan Hernando Cortés, setelah melakukan peperangan selama 3 tahun, berhasil mengalahkan kerajaan Aztec di Meksiko. Ekspedisi militer di bawah pimpinan Francisco Pizarro berhasil menundukkan kerajaan Inca yang terletak di Peru. Setelah itu, diperlukan waktu sekitar 30 tahun sebelum bagian barat Amerika Selatan berhasil sepenuhnya dikuasai oleh Spanyol. Ada beberapa faktor yang menunjang dominasi Eropa di benua Amerika. Pertama, bangsa Eropa memiliki keunggulan di bidang teknologi persenjataan, yaitu dengan menggunakan senjata api dan meriam. Kedua, orang Eropa mempunyai perekonomian yang maju dibandingkan penduduk asli Amerika yang memungkinkan mereka untuk mengakumulasi modal untuk keperluan penaklukan daerah baru. Ketiga, orang Eropa memiliki sistem administrasi yang modern sehingga memudahkan mereka dalam menciptakan pemerintahan yang terorganisir di daerah yang dikuasainya. Bangsa Belanda memulai penjelajahan samudra dengan mencari daerah sumber penghasil rempah-rempah. Armada Belanda pertama yang mencapai kepulauan Indonesia adalah armada yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Armada de Houtman mencapai kota pelabuhan Banten di ujung barat Pulau Jawa pada tahun 1596. Mereka berhasil mencapai kepulauan Indonesia dengan memanfaatkan buku perjalanan laut yang ditulis oleh Jan Huygens van Lieshoten yang berjudul Itinerario. Di Banten, para pedagang Belanda membeli lada dan kemudian melanjutkan perjalanan ke arah timur untuk mencari kepulauan Maluku untuk mendapatkan komoditi cengkeh dan pala. Pada tahun 1597, de Houtman berhasil kembali ke Belanda dengan membawa berita tentang kemungkinan untuk meraih keuntungan besar dari perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, terbentuk 10 perusahaan di Belanda yang mengirimkan 14 armada dagang dengan tujuan untuk membeli cengkeh, pala, dan lada dari Nusantara. Banyaknya maskapai dagang Belanda yang beroperasi di Nusantara mendatangkan persaingan di antara mereka dan menyebabkan keuntungan yang didapat menjadi kecil. Karena itu, atas inisiatif pemerintah Belanda, pada
tahun 1602, semua maskapai dagang Belanda tersebut dilebur menjadi satu maskapai dagang yang disebut dengan Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau maskapai dagang Hindia Timur. Untuk memperkuat VOC, pemerintah Belanda memberi maskapai dagang ini hak oktroi yang berlaku selama 21 tahun dan dapat diperbarui untuk 21 tahun berikutnya. Hak oktroi meliputi hak untuk melakukan perjanjian dengan negara lain, merekrut tentara, menyatakan perang, mendirikan koloni dan benteng, serta mengadakan kontrak dagang. Dengan hak oktroi dimilikinya, keasaan VOC menyerupai negara. Begitu besarnya kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki oleh VOC sehingga banyak sejarawan yang menganggap maskapai dagang ini memiliki kekuasaan bagaikan negara. Meskipun VOC dianggap sebagai perusahaan dagang multinasional terbesar di abad ke-17, tetapi perusahaan dagang multinasional yang pertama sebenarnya didirikan oleh orang Inggris. Perusahaan dagang milik Inggris didirikan pada tahun 1602 dan diberi nama East India Company atau Perusahaan Hindia Timur. EIC didirikan tanpa dukungan dana sebesar VOC dan karena itu perusahaan ini baru bisa benar-benar bersaing dengan VOC setelah beroperasi lebih dari 100 tahun atau pada abad ke-18. Berbeda dengan VOC yang memperdagangkan rempah-rempah, komoditi utama yang diperdagangkan oleh EIC adalah teh, kopi, dan kain tekstil India. Dalam melakukan perdagangan luar negeri di abad 17 dan 18, Inggris menerapkan suatu sistem ekonomi yang dikenal dengan nama merkantilisme atau yang disebut juga dengan komersialisme. Merkantilisme adalah sistem ekonomi di mana suatu negara berusaha mengumpulkan kekayaan dengan cara melakukan perdagangan dengan negara-negara lain, mengekspor lebih banyak dari impor dengan tujuan untuk meningkatkan cadangan emas dan logam mulia lainnya. Kata merkantilisme berasal dari kata Latin mercans yang artinya adalah pembeli. Sistem ini mendorong negara untuk meninggalkan kegiatan pertanian dan menggantikannya dengan kegiatan perdagangan dalam rangka mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Meskipun saat ini sistem merkantilisme tidak lagi populer, tetapi sistem ini merupakan salah satu sistem ekonomi utama yang berlaku di abad 17 dan 18. Sistem merkantilisme adalah salah satu faktor pendorong bagi berbagai aktivitas eksplorasi dan kolonisasi yang dilakukan negara-negara Eropa pada periode modern awal. Pada tahun 1650, pemerintah Inggris secara resmi menerapkan sistem merkantilisme dalam kegiatan perdagangan. Untuk mencapai tujuan dari sistem merkantilisme, pemerintah Inggris serangkaian peraturan yang secara eksklusif menguntungkan kepentingan ekonomi Inggris. Peraturan-peraturan tersebut menciptakan suatu sistem perdagangan di mana koloni Inggris di Amerika memberi pasokan Inggris dengan bahan-bahan mentah dan Inggris menggunakan bahan-bahan mentah tersebut untuk menghasilkan barang-barang yang bisa dijual di pasaran Eropa dan di daerah koloni. Sebagai daerah penghasil barang mentah, daerah koloni tidak akan pernah bisa berkompetisi dengan Inggris sebagai negara yang mengolah dan memasarkan hasil olahan barang-barang mentah tersebut. Para pedagang dan kapal-kapal Inggris mendukung penuh sistem merkantilisme. Mereka selalu berusaha agar negara lain tidak dapat turut menikmati keuntungan dagang yang didapat oleh Inggris. Sejak akhir abad ke-18, seiring dengan berakhirnya era perusahaan dagang multinasional seperti VOC dan EIC, sistem merkantilisme kemudian mulai